Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Setelah kita melakukan penyemprotan massal tadi untuk pengendalian hama penggerek batang Sundep. Nah, jadi untuk itu, untuk kelengkapan daripada acara kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita mendengarkan arahan, bimbingan daripada Bapak Rukito yang berasal dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dari Perlindungan Tanaman. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan dengan baik. Nah, kira-kira apa yang menjadi dapatan dari yang Bapak dengar nanti dan apa yang menjadikan pertanyaan nanti, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempertanyakan apa kira-kira yang menjadi masalah di lahan usaha tani kita masing-masing. Jadi untuk menghemat waktu ya, kita persilahkanlah kepada Pak Rukito dalam menyampaikan materi tentang pengendalian hama penggerek batang tentunya Sundep pada hari ini. Jadi untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan kepada Pak Rukito kami berikan waktu dengan tidak ada batasan sampai tuntas dan selesai. Oke, terima kasih Pak Rukito, silakan. Oke, macam pelawak di tepi ya. Soalnya nggak usah ditepui Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, horas! Horas! Ya. Yang menjawab horas semangat berarti hatinya gembira. Kalau enggak ada beban. Apa? Mungkin sawahku kena penggerek batang kan gitu. Saya melihat di belakang itu Pak, itu udah parah. Ya. Tapi jangan khawatir ya. Setiap kita berusaha pasti ada tantangan, betul? Sekecil apapun usaha kita pasti ada tantangan. Jadi kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, sekali lagi, saya udah 2 kali kemari ya. Nah, dulu kita mengenai kresek sama blas, sekarang penggerek batang. Ternyata nggak habis-habis masalah petani Pak, ya kan? Nggak ada akan selesainya. Artinya sering ataupun kita pernah mengalami tersebut, seharusnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Dulu saya juga pernah berkata, Bapak sudah berapa puluh tahun, 15 tahun. 15 tahun berarti udah 30 musim. 30 musim tanam padi, sebenarnya Bapak itu menjadi profesornya. Ya, profesor Pak ya. Bayangkan 30 musim Pak. Sudah mengenal tanaman. Jadi kalau bahasa apanya itu tinggal pegang gini aja. Padi ini kena ini nih. Seharusnya seperti itu keinginan saya gitu Pak ya. Tapi mungkin ya tidak mendetail, kenapa terlalu banyak Pak yang dipikirkan kan gitu ya. Bukan ini aja Pak, anak sekolah ya kan, dan segala macam. Baik, jadi khusus untuk pada hari ini kita berbicara mengenai penggerek batang, walaupun nanti bisa yang lain ditanya ya. Baik, saya akan cerita dulu penggerek batang. Penggerek batang ini ya disebut dengan juga Sundep ya, atau beluk. Itu ada 4 jenis Pak penggerek batang yang umum. 4 jenis. Yaitu apa aja? Yang satu yang kuning, kedua penggerek batang merah jambu, yang ketiga penggerek batang putih ya. Kemudian yang keempat adalah penggerek batang kepalanya hitam. Bukan manusia maksudnya, kepala manusia. Tapi ada khas di sininya tuh hitam ya. Dari 4 jenis ini sama cara menyerangnya sama. Ya. Sama, nanti ada Sundep juga, ada beluk juga. Tapi yang berkembang di Sumatera Utara yang warna kuning. Jadi kita harus kenal ini kupu-kupunya gimana? Maaf, bukan kupu-kupu, ngengatnya. Ya, artinya kalau kita sudah kenal ngengatnya, berarti asumsi kita, oh ini sudah ada di sawah saya, berarti dia mau meletakkan telur, betul kan? Kan siklusnya apa dulu dia, Pak? Kalau ini apa pertama apa Pak? Telur, terus? Betul? Ulat. Habis telur? Ulat. Ulat. Habis ulat? Kepompong. Terus? Kupu-kupu. Kembali lagi seperti itu Pak. Yang pertama kita pasti ada induknya dulu ya. Ya, berarti harus ada namanya ngengatnya. Kita harus kenal ngengatnya Pak. Yang kuning tadi ya di sawah. Dia cirinya adalah di titiknya sini ada 2 titik nih di sayapnya. Tadi saya melihat di dalam situ mau masuk pakai sepatu ya kan.
Kita harus kenali itu, Pak. Ya. Ada 2 titik sayap di sini di sayapnya. Warnanya kuning. Dia nggak sebesar kupu-kupu yang besar itu, enggak. Ya. Bapak kan paham ya? Di sawah itu ada ya. Tapi di sawah, Pak, ada 2 jenis kupu-kupu yang hampir sama. Satu yang ada titik itu penggerek batang, yang satu lagi gak kecil itu hama putih palsu. Ya, ulat gulung. Terbang dia kecil-kecil. Tapi khas kalau yang penggerek batang ada titiknya 2. Ya, itu. Jadi siklusnya, Pak, sebelum kita ke apa caranya? Pertama kupu-kupu, ya. Kemudian kupu-kupu ngapain dia? Bertelur. Bertelurnya di mana biasa? Di ketiak. Nah, terus yang lain? Di daun. Ya, di balik, di belakang ujung daun. Ya, di situ diletakkan, Pak. Ya, kemudian 5 sampai 7 hari telur ini menetas. Menjadi? Ya, di bawah. Telur menetas menjadi apa, Pak? Ulat. Ulat. Ya. Setelah ulat dia akan berkembang ada 5 instar, artinya 5 kali ganti kulit, Pak. Ulat itu bisa ganti kulit, Pak. Ya. 5 kali ganti kulit, baru masuk ke pompong, baru ke kupu-kupu lagi. Itu prosesnya. Jadi di antara kupu-kupu, telur, ulat, dan kepompong, mana yang berbahaya? Baik, 4. Kupu-kupu dulu kita bahas. Kupu-kupu apa makanannya, Pak? Daun. Enggak makan ya, Pak. Nggak makan? Ya, puasa ya. Yang dimakan kupu-kupu apa? Batang. Apa, Pak? Batang, Pak. Batang. Bawah. Dia ngisap, dia nggak makan, ngisap dari daun. Baik. Kupu-kupu ngengat yang dimakannya adalah nektar atau madu. Madu yang baik di padi, di bunga-bungaan, itu dia mau. Ya, paham, Pak ya? Paham. Jadi kupu-kupu makan padi enggak? Enggak ya? Yakin? Harus yakin dulu, Pak. Jangan ya enggak nanti. Yakin enggak makan? Bapak harus yakin dulu. Kalau batang padi, daun padi tidak, Pak. Halo, bentar, Bat. Bentar ya. Bentar, Pak. Jadi, kupu-kupu itu nggak makan tanaman, Pak. Dia karena makannya nektar. Dari mana nektar itu? Dari bunga-bungaan. Bunga apa? Terserah. Yang jelas bukan bunga desa dimakannya, enggak. Ya. Tuh. Ya, Pak ya. Iya, itu tuh bunga-bunga bank pun nggak mau dia. Di situ ada rumput yang ada nektar, disap sama dia. Ya, ingat ya. Kupu-kupu makannya nektar atau madu. Oke? Paham? Paham. Ya, mudah-mudahan paham. Kemudian telur. Ya. Telur dia bisa apa telur itu, Pak? Enggak. Artinya kalau ada telur di situ rusak nggak tanaman kita? Tidak. Tidak kan? Enggak, Pak. Enggak. Paham? Paham. Baik. Ulat. Ya. Ulat apa yang dimakan? Daunnya dimakan, batangnya dimakan. Ya. Untuk ulat, fase ulat, dia akan memakan jaringan tanaman. Dia bukan makan daun, Pak. Ulat penggerek batang nggak makan daun. Tapi dia makan Batang. umbutnya, Umbutnya. ya. Atau istilahnya di batang dalamnya itu, ya. Bahasa Bataknya, Pak, unoknya. Iya, unoknya. Ya. Berarti yang berbahaya apanya, Pak? Ulat. Ulat. Tepuk tangan, Pak. Ya. Yang pendapat ulat tepuk tangan. Tangan. Ya. Baik. Tapi, Pak, dari 4 fase ini saling berhubungan, betul? Ya. Ya. Makanya kita mengendalikannya pun harus tahu semua dari siklus hidupnya. Kenali dulu kupu-kupunya atau ngangatnya. Sudah kenal, baru kenali lagi gimana kelompok telurnya. Kalau penggerek batang dia metamorfosa sempurna, Pak ya. Kalau dulu biologi kita ya. Nah, setelah itu baru kenali ulatnya. Kapan ulatnya ini masuk ke dalam batang? Kita harus paham nih. Ya. Kemudian yang keempatnya
berada di mana kepompongnya dan pupanya itu. Ini Pak. Kalau ini kita paham, konkret, gampang pengendaliannya. Ini kan kita enggak ya kan. Kalau belum dimakan obat, belum namanya serangan, betul? Iya. Ya ini kebiasaan. Bapak sekalian, sebelum ada padi, dia itu akan tinggal dulu di rumput atau gulma. Setelah ada padi, baru dia pindah ke padi. Tanaman. Diawali dari persemaian, Pak. Ingat ya, persemaian. Kita jangan sepele dengan persemaian. Alah, padinya masih kecil-kecil kok. Nggak perlu diapa-apain, jangan. Khusus penggerek batang, kita awali dari persemaian. Maka saya tadi 4 tadi Bapak harus kenal ini, ya. Bapak bersemai setelah 10 hari atau 15 berapa kali? Berapa hari? Minggu, Pak. Mau 2 minggu. 14 hari. Iya, Pak. Oke, seminggu ya, 10 hari ini Bapak pergi ke sawah lihat. Ke persemaian dulu. Udah gitu bagaimana? Bapak carilah kelompok telur ini. Karena dalam satu kelompok telur, Pak, itu 50 sampai 150 butir telurnya. Artinya kalau menetas itu berarti 50 sampai 150 ulat yang bakal memakan batang tanaman Tersebut. padi. Gitu loh. Caranya datang ke persemaian, ya kita harus pakai bambu yang biasa, Pak ya. Kita jalankan bambu ini pas di atas ujung padi. Jalan, Pak, seperti ini persemaian. Persemaian, Pak, di persemaian ya. Jalan terus ke sana. Kalau dia ada telurnya, dia akan bukan lengket. Akan goyang nampak dia. Ya. Nah itu. Itulah diambil, Pak. Artinya kalau Bapak sudah ngambil itu, berarti Bapak sudah mematikan 100 saja lah rata-rata. 100 butir cet mati. Ketimbang Bapak nanti nyemprot di lahan. Paham ya? Ini pendekatan dulu yang perlu kita sampaikan supaya kita nalar nanti, Pak. Ya. Artinya kalau di persemaian ini tidak kita kutip apanya apa? Telurnya. Kan dia akan menetas nih. Akan dia langsung masuk ke dalam bibit tadi, Pak. Iya. Begitu Bapak, Bapak Mama kan nggak mungkin, ada ulatnya, kan enggak, main cabut terus dan langsung mau di tanam, ya. Biasanya kalau di persemaian dia sudah masuk umur 1 minggu, 2 minggu sudah nampak gejala serangannya. Ini dari persemaian, Pak, ya, gitu. Kenapa? Karena kita bagus mengendalikan telurnya daripada menyemprot berapa hektar. Dan biayanya lebih murah. Ya, tapi ini kembali ke Bapak sekalian. Mau tidaknya itu kembali ke Bapak. Ini adalah teknologinya, Pak, sebenarnya. Yang pas. Nanti baru kita cerita racun, Pak ya. Baik. Ya. Kemudian, Pak, Tuhan menciptakan makhluk, ada yang jahat, ada yang baik. Ternyata Tuhan menciptakan ada makhluk yang baik yang membantu petani, namanya parasitoid. Parasitoid Trichogramma namanya. Ya. Jadi parasitoid ini diciptakan sama Tuhan, Pak, khusus untuk mencari telur ini. Ya. Khusus dia. Ya kalau itu nggak nampak oleh mata kita, nggak nampak. Mata telanjang nggak nampak, tapi kalau mata pakai rok kurasa nampak. Ya, mata telanjang biasa kan harus pakai rok dia bernampak. Ya. Dia serangkanya kecil, Pak. Ya. Artinya kalau ini ada di lahan kita nggak perlu khawatir walaupun situ ada kelompok telur akan diserangnya. Jadi caranya dia menyerang, Pak, kupu-kupu penggerek batang terbang, ya. Ini kan pasti akan meletakkan telur ini. Dia akan terbang di belakangnya, Pak. Akan mengikuti sini. Begitu kupu-kupu meletakkan telur di daun padi, maka si Trichogramma akan datang meletakkan telurnya di telur penggerek batang. Ini serangga kecil yang sangat luar biasa gunanya. Ya. Jadi begitu dia perkembangan, ya, yang menetas itu bukan ulat. Ya, tapi Trichogramma tersebut. Bapak kalau mau tahu,
kalau ingin membuktikan apa yang saya sampaikan, ya, itu di lahan kita ini banyak parasit. Ada yang namanya Telenomus, ada yang namanya Tetraticus, ada yang namanya Trichogramma. Dari ketiga ini, Trichogramma yang paling banyak perkembangannya. Ini Pak, ternyata Tuhan itu sudah sayang dengan bapak-bapak sekalian. Tapi kembali ke bapak, mau nggak memanfaatkan itu? Ya, nah, itu. Jadi Pak, si Trichogramma dia akan mencari telurnya terus, ya. Maka saya anjurkan Pak, waktu di persemaian, ingat ini ya, waktu di persemaian itu Bapak ambillah bambu. Tahu bambu? Bukan bambu meriam segini, enggak. Bambu yang segini pun jadilah. Tapi kan dia beruas-ruas, ya. Bapak ambil bambu kira-kira 1,20 meter panjangnya, yang di atas ini pas ruasnya, ya. Kemudian dia dibolongin Pak, bambu tersebut ruas atasnya. Dibolongin, ya. Kemudian bolongan ini sekitarnya dikasih minyak kotor, gemuk, ya. Kemudian atasnya silakan kasih apalah supaya air hujan nggak masuk ke dalam. Sudah? Cari tadi kelompok telur di persemaian, dapat ambil masukkan ke dalam bambu tersebut. Sudah terbayang belum? Sudah terbayang Pak? Ya. Jadi bambu ini sebagai tempat perkembangan atau sebagai tempat pemeliharaan si Trichogramma tersebut. Ya, Trichogramma tersebut kita kan nggak tahu nih, ini kelompok telur ada Trichogrammanya nggak? Tahu nggak? Nggak ada kan? Enggak. Namanya pun nggak tahu, Pak. Ya. Namanya itu pun nggak pernah dengar. Baru ini dengar ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan kalau bapak-bapak petani sekalian yang ingin serius mengendalikan mau melakukan. Kalau memang betul-betul. Tapi kalau hanya sekedar, oh iyalah, penting udah dengar, ya kan? Terus itu dikasih racunnya lagi nanti, udah. Ini nggak menyelesaikan masalah Pak. Harapan saya semua bapak-bapak ya cari bambu itu, ambil taruh di situ. Kalau dia tuh yang menetas ulat kan maunya keluar dia. Cari cahaya betul. Ulat keluar, pasti dia akan melalui lubang-lubang tadi Pak. Maka dia akan lengket di oli kotor tersebut. Tapi kalau si Trichogramma yang menetas, dia akan terbang mencari kelompok telur lagi, Ini namanya pelestarian Trichogramma namanya. Ah ribet kali Pak, ya udahlah. Kalau bapak merasa ribet, ya udah ambil pejet. Gitu dapat pejet Pak. 100 ekor bapak mematikan bakal ulat yang akan menetas. Kalau 100 ekor itu berada di lapangan, keter kita Pak. Itu baru satu kelompok. Yakin kita di sawah kita cuma satu kelompok? Enggak kan? Ini yang perlu saya tanamkan dulu kepada bapak sekalian. Dari persemaian mulanya. Ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada satu lagi yang supaya Trichogramma ini banyak ya di lahan kita. Bagaimana caranya? Tanam bunga-bungaan di pinggir benteng. Kenapa? Karena Trichogramma dia makannya nektar juga, Pak. Madu. Pokoknya yang berbunga-bunga gini lah. Ya. Ada bunga taina manuk kan ya? Iya, ada. Nah, bunga itu namanya bunga tagetes sebetulnya kok ilmiahnya. Bunga lincung. Ya, tak lincung. Ada bunga pacar air, ada bunga matahari, pukul 8. Bapak sering nggak memperhatikan kalau bapak mau ke keluar sana? Di kebun kanan kiri banyak bunga? Iya. Apa nggak sama bapak? Untuk apa bunga itu? Soalnya Pak, untuk hiasan aja. Hah? Tadi untuk variasi aja Pak. Iya. Ya, pikir bapak ya. Iya Pak. Ternyata itu Pak untuk pelestarian Perkebunan. bukan sih tadi itu. Iya, seperti Parasitoid perkebunan. tadi Pak. Iya. Iya, makanya kebun itu menanam bunga di situ. Jadi kebun dulu ternyata yang sudah kita nggak pernah melakukan itu. Karena tidak ada yang menyampaikan Pak. Ya. Tahu kita. Betul ya. Ya itulah saya katakan tadi, petani yang memang betulan petani, apa yang kita sampaikan kalau memang itu bermanfaat atau ingin tahu, lakukan dulu. Nantinya Pak, kalau memang kita semua sudah oke, pasang itu semua, yakin dan percaya, ya. Serangga itu akan berkembang, dia akan mencari sendiri. Bapak akan lebih mengurangi lagi beli racun. Kami tujuannya itu Pak. Kita bertani tujuannya itu apa ya? Hasil melimpah, Pak. hasil tok. Iya.
Mendapatkan hasil berlimpah. Hasilnya aja. Ya, apanya lagi, Pak? Pendapatan, Pak, yang paling Enggak, penting. hasil itu pendapatan, apa? Belum tentu, Pak. Oh, gitu pula. Hasil banyak belum tentu pendapatan tinggi. Boleh kita coba hitung-hitungan? Ya, Tapi maaf, Pak, sebutan hasil dari pendapatan hampir sama itu, Pak. beda, Pak. Bedanya? Beda. Keluar pemasukan. Tuh pintar Bapak itu. Kita hasil banyak, pengeluaran banyak. Ya kan? Pendapatan kan sedikit. Ini Pak, saya tanamkan ini pendapatan yang perlu kita Pak. Bagaimana caranya? Kalau di dalam tanaman padi, kurangi pembelian pestisida kimia. Sekarang racun murah Pak ya. Murah, Pak. Sudah turun sekarang saya dengar. Dari mobil. Iya gitu maksudnya. Kalau naik nggak kena ke padi, Pak. Kalau naik nggak masuk ke padi lah. Jadi seperti itu Pak. Ya. Artinya pendapatan kita perlu tingkatkan. Ya. Gitu. Jadi tolong nanti dilaksukan ya. Kemudian tanam bunga-bungaan Pak. Ini sangat bermanfaat. Ya mungkin saya kapan nanti ada waktu Bapak, mudah-mudahan ada rezeki bisa jalan-jalan ke pertanian di Jawa sana. Amin. Jadi itu bentengnya udah bunga-bungaan semua Pak. Ajak saya, Pak. Hah? Ajak saya. Ya saya minta ajak Bapak. Suruh bayarin lah. Kami Pak sekarang gara-gara Covid ini terbatas perjalanan Pak. Pak, Bebas, Pak. juga gitu, Iya. Pak. Bebas kok kasih aja. Cari makan aja, Pak, ya, Pak, gara-gara Covid ini. Nah, itulah sama-sama kita merasain Pak efeknya ya. Supaya ada umur kita sedikit, Pak. Iya betul itu ya. Oke jadi seperti itu Pak. Saya nggak minta semua petani sini ada satu tumpuk bunga sana sehingga si Trichogramma parasit yang 3 ini dia mencari nektarnya itu gampang Pak. Nggak pergi dulu dia ke kebun sana jauh-jauh terbang baliknya dimakan apa pula dia mati. Ya lestarikan di tempat kita dia akan membantu Bapak ya. Itu. Kemudian Pak ya bunga-bunga ini perlu tanam. Mudah-mudahan nanti saya kemarin sudah banyak lah bunga ya. Kalau susah kali cari bunga itu saya katakan tadi, bunga desa aja lah taruh situ. Yakin penyuluhnya rajin di situ. Iya. Bunga desa, Pak ya. Nah, sama Pak Ajari pasti rajin situ. Dia. Itu Pak Kadus. Bunga desa katanya ditanam. Ya. Kalau perlu saya pun sering datang barangkali kalau. Bunga desa, Pak, ya. Ada bunga Iya. desa. Oh ini Bu Desa. Maksudnya kalau susah kali sih tanam-tanam payah kayak bunga desa aja suruh duduk situ. Ya, jadi ini bunga Pak sangat bermanfaat ya. Bukan kita kadang-kadang kalau cerita bunga ini pasti untuk setan ya. Kan gitu ya. Ini kadang-kadang sekarang bunga petani modern Pak di sawahnya ada bunga-bungaan itu sekarang. Karena kita sekarang kembali ke back to nature. Apa bahasa apa itu? Bahasa Batak enggak ya? Kita akan kembali pertanian seperti di alam. Jawaban untuk harga racun yang mahal salah satunya itu. Untuk satu jenis hama nih Pak. Hama di sawah ada berapa? Banyak. Penyakitnya lagi kan? Maka saya katakan seminggu lah saya di sini baru pas. Ya, kita akan cerita hama dari hama semua padi. Baik, kita lanjut ya. Kemudian Pak, kupu-kupu bertelur. Telur menetas 5 sampai 7 hari. Dalam beberapa jam, kupu-kupu ini sudah turun Pak. Enggak, dia nggak butuh 2-3 hari enggak. Beberapa jam setelah dia menetas, dia akan mencari titik tumbuh. Telurnya Pak menetas, beberapa jam dia sudah turun ke sawah, ke batang. Ya, dia turunnya bagaimana? Melalui sutranya ya. Turun pluk, kalau dia jatuh ke air, dia akan berenang di mana ada batang padi, di situ akan digereknya, masuk ke dalam. Ya. Ini. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Dan ada teknik satu lagi. Nah, ini. Kita katakan kita kan nggak anti dengan racun. Tapi kalau kita nggak tepat, kita nggak akan berhasil. Contoh, telur tadi beberapa jam menetas. Bagaimana Bapak akan menyemprot ini? Beberapa jam udah masuk dia ke dalam. Caranya adalah supaya Bapak berhasil nyemprotnya. Bapak ke sawah, kalau dapat kelompok telur, ambil 2 atau 3. Masukkan ke dalam bekas apa namanya ini? Aqua. Gelas air mineral ya. Bapak kasih kertas di situ, agak basahin, taruh di situ, simpan di rumah, tapi jangan kena semut ya. Bapak lihat, kalau yang Bapak bawa di rumah ini menetas, berarti di sawah sudah menetas. Ya. Ini teknik kalau kita mau nyemprot pakai kimia, silakan, saya nggak melarang. Tapi harus tepat, Pak.
Begitu yang kita bawa menetas, berarti di sawah kita sudah menetas. Segera Bapak lakukan. Nyemprot. Ini kan kita kadang-kadang nggak tahu, sudah mati pucuk baru sibuk nyemprot kan? Iya, Pak. Itu salah pula beli racunnya. Racunnya yang kontak pula, Pak. Untuk penggerak batang wajib yang sistemik. Tahu sistemik, Pak? Tahu. Jenis sistemik Gloris. apa, Pak? Glorilis. Ya, itu merek dagangnya, Pak. Artinya sifatnya. Perlahan. Ya, kalau sistemik gini, kita semprotkan dia di daun, jebres, dia akan mengalir semua ke jaringan tanaman. Maka jaringan tanaman beracun. Itu, Pak, harus yang sistemik. Kalau yang kontak nggak akan mempan, dia kan dalam batang nih. Bapak semprot pun 1 liter nggak akan mati dia. Ya, nah, itu. Masalah merek dagang terserah Bapak. Ya, nah, gitu. Kemudian, Pak, ya, penggerak batang ini hasil penelitian, Pak. 1 kelompok telur tadi ini bisa mengurangi hasil petani sampai 6 kg. Hati-hati. Bisa 6 kg 1 kelompok. Ya jelas, ya kan? Di situ kan sampai 50 sampai 150. 100 saja yang menetas, udah 100 batang yang dimakan. Itu. Ya, perlu sekali ini Bapak ya terapkanlah yang saya sampaikan. Ya. Karena nggak ada kata lain keberhasilan itu kalau nggak dari awal. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Bapak-bapak selalu mengendalikan kalau sudah nampak gejalanya. Iya, iya. Nggak pernah dari awal sebelumnya. Kenapa? Ya karena Bapak-bapak rajin. Rajin. Ke sawah rajin. Wih, lihat ini rajin semua. Tapi cuman keliling benteng. Terus pulang, betul Pak ya? Iya, Pak. Iya, kalau nanti ada duit keliling benteng warung tua. Gitu ya kan? Duduk, Pak. Tahu Tahu aja, Pak. Ya tahu lah Pak. Sana pun saya Ya, jangan ketawa kejam. Kok tahu dia sih? ya. Jadi ini perlu Pak. Namanya kita petani datang ke sawah, lihatlah sawahnya. Ya. Contohnya seperti sawahnya, nggak usah Bapak lihat satu-satu. Kalau lihat pada satu-satu gini pingsan kita. Datang aja kalau peta seperti ini, dari sudut ini tengok 1, 2, 3, 4, 5 udah. Sehingga kita tahu Pak di situ perkembangannya apa. Belum lagi nanti kena wereng. Wah, ini lagi 2 hari yang lalu Pak, padiku belum apa-apa. Bohong. Wereng itu nggak tiba-tiba datang menyerang, enggak. Dia ada proses siklus hidupnya. Ya, kalau wereng itu biasanya umur 55, 60, 70 dan nampak serangannya kan. Gosong sana, gosong, betul? Sini baru sibuk petani. Nggak ada guna udah situ. Makanya dia harus dari awal. Ya, yang pas tadi kata Pak Rupli, pengamatan, lakukanlah, melihatlah sawah kita seminggu sekali. Dari sudut sini masuk, jalan sampai sana. Lihat aja gitu Pak. Oh, ini kalau ada perkembangan, oh ini apa gitu loh. Jadi paham, ya, gitu. Kemudian Bapak sekalian, pada masa pertanaman, ya, setelah kita persemaian, kita pindah, ya, ini kan berkembang nih padi. Lakukan sama seperti itu. Tapi kalau Bapak sudah melakukan dari persemaian, mudah-mudahan serangan belakang kalau nyerang pun sedikit lah. Karena sudah dihambat dia dipustakan di persemaian. Iya. Ya. Kalau ini sempat ini nggak dihambat di persemaian, nggak terbayang. Saya bertanya, biasanya penggerak batang banyak menyerang pada musim apa? Kemarau kah atau hujan? Pengalaman Bapak ini jangan nerka-nerka. Kemarau lah Pak. Musim hujan. Kemarau. Kan belum mulai, lama saya Kemarau, ngomong Pak. nggak mulai, bingung. Penggerak Saya mengatakan Pas ke kering. Bapak, Pas pengalaman Bapak tanam padi banyak diserang penggerak batang pada musim apa? Kemarau. Kebanyakan itu Pak, biasanya Pas kering. kalau petani di sini Pak, sesudah datang hujan sibuk petani itu menyemprot. Kira-kira di situ mungkin Pak. Itu. Ya itu saya tanya Bapak-bapak. Ya, itulah mungkin di situ Sama lah maksud Bapak. aku. Oh mungkin ya. Iya kemungkinan Ya, baik. karena setiap hujan-hujan gitu sibuk petani itu bawa pompa menyemprot. Mungkin di situlah Pak musim Oh penghujan. mungkin ya. Itu maksud aku Pak. Baik, sebenarnya kan Bapak tahu lah di sawahnya. Ini sawahku biasa kalau musim kemarau ini banyak ulat. Memang pada umumnya pada musim kemarau lah banyak serangan. Oh situ Pak ya. Ya. Oke ya. Tadi kupu-kupu sudah selesai kenal telur menetas ya. Berapa jam ulat ya. Ulat ini berada di dalam Pak.
ulat nggak ada di luar ulat penggerak batang, berada di dalam batang. Namanya ulat penggerak batang. Ya, kalau ada penggerak batang di luar itu bukan penggerak batang. Ya, ulat lain. Ada mungkin ulat gulung ya. Ulat gulung itu benar ditutup. Ya, gitu.